Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) pastikan bahwa semua lulusan mereka selesai kuliah tepat waktu, yaitu 18 bulan. Demikian dikatakan Ketua BPHP BPGRI pada UPGRIP yang diwakili Wakil Ketua BPHP GRI pada UPGRIP, Dr. Andes Haji Lukman Haris MSI, saat sambutan pada kegiatan pelatihan penulisan tesis program Pascasarjana UPGRIP Palembang, Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024. Pada kesempatan ini atas nama BPH PBPGRI pada UNIF, PGRI Palembang Lukman Haris, MSI mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Terima kasih juga pada Pascasarjana UPGRIP yang rutin melaksanakan kegiatan ini. Ini sangat baik, kegiatan yang baik karena bantu mahasiswa selesai tepat waktu karena saya lihat sudah beberapa kali tamatkan S2 semuanya tepat waktu 18 bulan. Ini suatu prestasi bagi Pascasarjana berkat kerjasama semua pihak. BPH terima kasih untuk ini, kata Lukman. Selanjutnya, menurutnya, yang perlu diingat bahwa waktu pelatihan ini sangat singkat, jadi harapan kami kepada para peserta tolong ikuti dengan serius, juga pada narasumber untuk melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Kalau kedua ini bersinergi maka pelatihan ini sangat bermanfaat apalagi materi bagus, yaitu tentang etika penulisan, bagaimana menyusun dan menulis tesis yang baik mulai dari kerangka per bab dan sebagainya. Maka jika ini semua dipahami maka saya yakin tepat waktu semuanya. Apresiasi Pascasarjana dari BPHPB karena seperti yang saya sampaikan tadi apa yang dilakukan Pascasarjana ini dengan harapan para peserta penulisan ini dapat meningkatkan kualitas tesisnya dan tepat waktu dalam menyelesaikan studinya. Selanjutnya juga dengan adanya pelatihan ini para mahasiswa dapat mengikuti selingkungan penulisan tesis sesuai dengan yang ada di program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Tesis yang akan mereka buat akan lebih mudah karena sudah terarah, kata Lukman yang dalam hal ini sekaligus membuka acara mewakili Ketua BPHP BPGRI pada UPGRIP. Sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi sehingga nanti kita bisa melaksanakan pelatihan ini dengan baik dan sukses. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembukaan blog ini secara resmi dari Ilmu acara pelatihan penulisan tesis resmi dibuka. Direktur Program Pascasarjana UPGRIP ASOK Profesor Dr. Syaiful Edy, MSI CQR, menyampaikan kegiatan pelatihan penulisan tesis ini agenda rutin Pascasarjana UPGRIP tiap semester, peserta mahasiswa yang akan memasuki semester 2, perkuliahan tanggal 2 Maret tahun 2024 mendatang. Selanjutnya, untuk membimbing mahasiswa memberikan wawasan dan pengetahuan terkait penulisan tesis, membekali mereka menulis proposal tesis dengan baik, mereka diharapkan lancar menulis tesis, ujar Syaiful. Dirinya melaporkan juga bahwa peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 184 mahasiswa yang terdiri program studi pendidikan manajemen pendidikan, program pendidikan bahasa Indonesia dan program studi bahasa Inggris. Kegiatan pelatihan dilangsungkan 2 sesi dalam sehari pelaksanaan. Adapun narasumber semuanya dari Pascasarjana. Rektor UPGRIP ASOK Profesor Dr. Haji Bukman Lian, MM, MSI, dalam sambutannya yang dalam hal ini diwakili Wakil Rektor III ASOK Profesor Dr. Yasir Arafat, SEMM, mengatakan, dirinya mewakili rektor yang berhalangan hadir. Maaf Bapak Rektor tak bisa hadir. Saya mengapresiasi yang hadir bahwa ini bukti serius ingin selesai kuliah selama 18 bulan. Pelatihan ini penting dilaksanakan karena sebenarnya cara buat tesis banyak bisa diperoleh dari berbagai sumber tapi kenapa di sini karena kita harus buat yang sesuai dengan gaya selingkung Pascasarjana UPGRIP. Jadi sesuai dengan format yang ada di sini. Silahkan cari referensi di tempat lain tapi pedoman utama tetap aturan dari sini.
Silahkan ikuti dengan baik supaya bisa diterapkan dalam penyusunan dan SK segera dibagikan supaya kalian bisa langsung ajukan judul tesis, kata Syaiful. Diadakan di sini karena kita harus membuat tesis yang sesuai dengan gaya selingkuh pasca sarjana Universitas Palembang. Gaya selingkuh ya, bukan selingkuh. Maksudnya gaya selingkuh itu sesuai dengan format yang ada di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh-boleh saja misalnya mau mencontoh atau mencari rujukan dari tempat-tempat lain, tapi pada akhirnya harus tetap mengikuti gaya selingkuh atau format yang ada di sini. Ya. Saya yakin di Bapak Ibu sudah dibagikan buku pedoman ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah nanti bagaimana Bapak Ibu harus membuat tesisnya. Nanti akan diberikan materi oleh narasumber dari sampaikan dari pagi sampai dengan sore. Silakan Bapak Ibu ikuti dengan baik, ya, ikuti dengan supaya kita bisa memahami bagaimana cara pembuatannya dan manfaatkanlah, tanyakan dengan para narasumbernya supaya pelatihan ini bisa berjalan dengan efisien dan efektif, ya, selesai sampai dengan sore harinya. Dan mudah-mudahan besok lusa SK pembimbing sudah bisa dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Artinya apa? Kalau sudah dibagikan, Bapak Ibu semua sudah bisa mengajukan usul judul kepada pembimbingnya masing-masing. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran masa sarjana yang telah mengadakan pelatihan pada pagi hari ini, dan pada saudara mahasiswa ikutilah pelatihan ini dengan sebaik-baiknya agar bisa Bapak Ibu menyelesaikan perkuliahannya sesuai dengan target selama 18 bulan. Yang terakhir, kami mohon kepada Bapak Wakil Ketua memberikan sambutan dan arahan nanti sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi sehingga nanti kita bisa melaksanakan pelatihan ini dengan baik dan sukses. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPH tadi bahwa apresiasi Pak ya. Tentunya kita kan bukan cuma sekedar pelatihan, tapi mungkin untuk tepat waktu itu kan kita apalagi dikejar oleh sistem ya Pak, di mana tesis mereka kalau bisa masuk ke dalam kelas internasional, maksudnya kelas internasional ya, di jurnal itu Pak, masuk jurnal Sinta dan lain-lain. Jadi apa Pak, kiat-kiat atau metode terbaru kita supaya kita bisa selain mereka menyelesaikan tugas mereka di tesis, tapi kita juga bisa mengikuti mereka masuk semua ke dalam kategori di Sinta itu Pak. Jadi begini, kurikulum itu kan sudah kita susun sedemikian rupa dengan strategi-strategi supaya mereka bisa menyelesaikan dalam rentang waktu 3 semester. Misal begini, di semester 1 itu mereka sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian. Nah, dengan bekal metodologi penelitian ini, masuk ke semester 2, kita kasih latihan penulisan tesis. Nah, bekal metodologi tadi nanti mereka akan tuangkan dalam menyusun proposal penelitian di semester 2. Dengan kita dampingi pada pelatihan penulisan tesis. Nah, untuk pengeluaran artikel ini ya, nanti ketika mereka akan masuk ke semester 3, itu kita kasih lagi pelatihan penulisan artikel. Supaya nanti tesis mereka yang sudah mereka jalan di semester 2 bisa diramu menjadi sebuah artikel, sehingga bisa dikirim, disubmit, bahkan nanti bisa accepted atau publish di jurnal-jurnal minimal yang kita susunkan. Nah, itu strateginya. Jadi dengan demikian, seperti disampaikan oleh BPH ya, 90% lebih itu masih itu selesai per waktu 18 bulan. Walaupun ada ya hanya sedikit sekali, kurang dari 10% yang di pas semester 2 tahun. Mas Syaiful, mungkin di tahun ini ada judul khusus nggak? Mungkin lebih update di tahun ini, judul-judul yang mungkin lebih linear dengan perkembangan saat ini atau gimana? Itu untuk tesis ya? Iya, tesis. Tentu kan kita mengacu pada kebijakan pemerintah ya. Hari ini kan yang sedang trennya Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Nah, ini juga kita angkat ya. Tentu kan mahasiswa itu kan banyak dari guru-guru ya. Nah, mereka juga kan punya program dari Kemendikbudristek tentang Merdeka Belajar di kalangan guru-guru ya. Nah, itu banyak tesis-tesis itu kita arahkan ke sana sehingga nanti selain
selain mengikuti tren yang ada, kita juga mendukung program pemerintah gitu kan, untuk menghasilkan riset-riset yang nantinya bisa berkontribusi dalam upaya untuk mewujudkan merdeka belajar. Jadi sekali merangkul 2-3 pulau terlampau. Betul. Ya. Oke. Direktur Pascasarjana ini juga usai kegiatan ketika diwawancarai mengatakan kiat atau metode terbaru yang dilakukan pihaknya adalah kurikulum disusun sedemikian rupa dengan strategis sehingga mahasiswa bisa menyelesaikan tepat waktu. Laksanakan kegiatan ini ya Pak. Tidak banyak lembaga yang memang concern karena butuh waktu, tempat, tenaga dan lain-lain untuk melaksanakan ini dalam rangka mengejar ketepatan sasaran tadi Pak. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang dilakukan oleh Pascasarjana ini dengan harapan para peserta penulisan ini dapat menyelesaikan secara tepat waktu. Ya. Jadi kalau mereka itu tidak diadakan seperti ini, mungkin antara pribadi masing-masing sistem penulisannya itu lain-lain. Kalau sudah diseragamkan seperti yang diadakan hari ini, tentu nantinya tesis yang mereka akan buat akan berubah. Sehingga sudah terarah bagaimana cara penulisan tesis yang biasa dilakukan di pasca sarjana perguruan tinggi ini. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ji.